Berita Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SHM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SHM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Ya ku abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong benar. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku biong. Tapi terus ngadu ka lurahna cicing wae teu digubris. Kudu kasade atuh abdi ngadu eling ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patokna teh tah abdi geus dipatok-patokeun Bapak tapi abdi teu ngasa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara mangihan, ayeuna mah kelingaho ka mana kaclep lurahna ge. Mangihan tos sekali. Entos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindaklanjuti tapi sampai ayeuna teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tingali tuh warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh kumaha ieu teh. Aduh. Tah Pak Dedi ieu di Kampung Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun. Tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. Sabarnya Bu. Mudah-mudahan Pak Dedi bisa ngebantuan orang ya Pak Dedi. Amin. Amin. Pelaksanaan pemilu RW periode 2025 di Gunung Gelis, terungkap fakta adanya mengandung settingan konsep komunisme PKI tahun 65, diprakarsai oleh otak intelektualnya. Adalah pemilik anak PT Sumarekon KJATBK, Muljadi Budiman, pencipta pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Acara pemilihan Ketua RW sedesa Gunung Gelis, konsep dan settingan Muljadi Budiman pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025 di kantor desa, jika diperhatikan sama persis dengan Pilkades 2020 lalu, di mana pada saat itu adalah settingan yang berhasil mendudukan Rudi Bebek sebagai Kades Gunung Gelis. Pola dan gaya serta tujuannya sama, upaya penyelamatan dari tujuan menguasai wilayah. Muljadi Budiman berhasil beli suara rakyat, dan memenangkan mantan security PT KAA jadi Kades, bukan menang hasil kerja keras yang jujur dan adil, melainkan hasil settingan. Maka patut diwaspadai, saat ini kantor desa, dan orang-orang pilihan di dalamnya semua hasil rekayasa Muljadi Budiman. Menempatkan orang-orang pilihan, untuk melakukan upaya penyelamatan hasil rampasan. Kaki tangan, herder piaraan Muljadi Budiman direkrut dari hasil pemilu RW seperti ini. Para ketua RW atau RT hingga oknum kades yang menjabat adalah orang-orang pilihan Muljadi Budiman. Seperti oknum RW pada desa Gunung Gelis ini dihasilkan dari orang-orang pilihan Muljadi Budiman,
yang diambil dari PT KAA. Berikut beberapa nama yang tercantum sebagai ketua RW dari Hail Settingan. Seperti diketahui mereka jelas faktanya adalah oknum pilihan Muljadi Budiman. 1. Oknum RW Lukas. 2. Oknum RW Koswara. 3. Oknum RW Bambang. 4. Oknum RW Oman dan banyak lagi oknum pejabat RT RW lainnya. Mereka adalah orang-orang yang memang sengaja diciptakan untuk dijadikan golek, memainkan peran penting sebagai antek-antek dari Muljadi Budiman. Mereka orang yang nantinya bertugas untuk membuat kekisruhan, memecah belah persatuan warga setempat agar warga saling bertikai, terlebih bertikai dengan pemerintah. Muljadi Budiman bersama antek-antek ciptaannya tengah melakukan upaya penyelamatan diri dari target operasi tangkap tangan oleh APH bersih. Berdasarkan hasil laporan dari bermacam pihak, banyaknya korban yang telah dirugikan PT Summarecon KJA Tbk. Orang-orang golek hasil settingan dan ciptaan Muljadi Budiman kerap melakukan rekayasa, drama untuk melarikan diri dari tanggung jawab perusahaan PT Summarecon KJA Tbk memberikan ganti kerugian atas tanah-tanah milik warga yang selama ini diklaim dan telah dibangun rumah-rumah mewah. Konsep settingan pemilu RW sedesa Gunung Gelis ini beberapa kali sukses berjalan. Menempatkan orang-orang pilihan pada wilayah hasil rampasan dan menjadikan anjing-anjing herder, piaraan kaki tangan, untuk menurut patuh perintah Muljadi Budiman. Karena A1 diketahui hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon KJA Tbk Bogor, Jawa Barat, melalui PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru adalah dari settingan mahakarya ciptaan Muljadi Budiman. Tokoh utama dalang intelektual dari semua perampasan tanah-tanah milik warga selama puluhan tahun silam. Rekayasa tipu muslihat iblis hitam yang memang didesain untuk melakukan perampasan hak atas tanah-tanah milik warga jadi milik PT tanpa harus mengeluarkan uang ganti kerugiannya kepada seluruh warga pemilik sah tanahnya. Semakin jelas faktanya, bahwa PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru, memiliki tanah-tanah, dan lalu membangun rumah-rumah mewah, dan selanjutnya melakukan jual beli rumah mewah tersebut melalui marketing officer operator PT Properti. Tanpa ada mengeluarkan modal besar dan PT mampu membangun rumah-rumah mewah tanpa mengeluarkan biaya, dan itu telah berlangsung sejak lama. Tanpa melakukan memberikan penggantian kerugian kepada pemilik tanah sahnya tetapi berhasil meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kerjasama dengan pihak aparatur pemerintah dan bank-bank yang ada di Indonesia, PT Summarecon KJA Tbk terus-menerus melakukan bisnis politik properti jahatnya. PT Summarecon terus bergerak membuka pintu partner bisnis di sektor mana saja, dan kepada siapa saja. Perkara melanggar hukum itu sudah biasa dilakukan. Memperoleh modal untuk membackup perusahaan PT Summarecon kerap melakukan kerjasama terselubung. Semua kerjasama dibangun dari settingan, dan memang sengaja disetting, semua untuk kepentingan pribadi para oknum yang terlibat, dan untuk menjadikan mereka kebal pada hukum. Salah satunya adalah kerjasama dengan oknum pejabat Bank BCA yang terbukti menjadi pendamping pendanaannya PT Summarecon KJA Tbk, walaupun status checking slik OJK BI dan Bank Dunia telah mengeluarkan mandat suatu keputusan tegas. Atas dasar PT Summarecon KJA Tbk mendapatkan slik OJK blacklist, akan tetapi fakta realitanya masih ada pihak oknum petinggi Bank BCA yang menjadi backing pendanaan dari PT Summarecon KJA Tbk. Walaupun diketahui bahwa banyak informasi yang didapat, pihak Bank BCA akurat menjadi backing pendanaan dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor walaupun pasti tahu, pendanaan tersebut akan digunakan untuk tindak kejahatan. Walaupun pernyataan resmi dari BI dan Bank Dunia yang menyatakan, untuk bank manapun, atau bank apapun tidak bisa memberikan bantuan kerjasama dalam pendanaannya. Dan jika ada terbukti masih ada pihak bank yang mendanai dan punya kepentingan pribadi kepada PT Summarecon KJA Tbk, siapapun itu, siap-siap dicabut izinnya oleh Bank Dunia. PT Summarecon KJA Tbk berbaju PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru, era modernisasi 2025. A1 faktual bahwa keterlibatan investasi di PT Summarecon Tbk KJA yang menyangkut para investor, nasabah dan pengembang,
telah ramai menjadi bahan perbincangan di semua saluran televisi, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu nyata adanya. Beragam lini masa pemberitaan yang menjadi viral, dari berita media cetak, koran, majalah dan tabloid, dari media massa online, hingga kepada media elektronik, seperti dari TV milik pemerintah hingga di TV swasta, channel TV yang telah mempunyai nama besar di Indonesia, seperti TV One, Metro TV, Kompas TV dan iNews TV. Semua pemberitaan terus bergerak membuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum alias PT Summarecon KJA Tbk, atau PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru. Ada berita terkini yang tengah viral, dan menjadi perhatian masyarakat, pemberitaan tentang adanya warga China yang sedang mengusut PT Summarecon KJA Tbk, meminta hingga mengamuk brutal, meminta uang modalnya, yang masuk ke dalam PT untuk dikembalikan kepadanya, karena mereka telah mengetahui ditipu dan dibohongi, dengan dijanjikannya hasil yang setara namun nyatanya sampai saat ini belum ada kejelasan, dan malah justru mereka adalah korban tipu modus 378. PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru memakai PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah biang kerok kerusuhan dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah 4 desa. Kejahatan yang dilakukan PT Summarecon, semua terekam dan tersimpan dalam pemberitaan, dan sudah menjadi satu peristiwa kebiasaan di mana ada keburukan di sana pasti ada berdiri PT Summarecon, di mana ada kerusuhan dan kegaduhan, di sana pasti ada Summarecon, di mana ada mafia tanah, mafia hukum, sudah pasti ulah PT Summarecon. Sudah sedemikian buruknya kualitas PT Summarecon hingga sudah berstempel PT pencipta perampas lahan, perampok tanah, penindas rakyat warga pemilik tanah, sehingga tersimpan dalam memori masyarakat di mana ada keburukan di situ pasti ada berdiri PT Summarecon KJA Tbk. Anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga. Korban 4 desa, sudah geram dengan tindak kejahatan para pelaku dan oknum ciptaan Muljadi Budiman ini. Rakyat bersatu berdaulat melawan memerangi ketidakadilan, dan meminta kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan langsung kepada Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto untuk bertindak tegas terhadap para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ini. Rakyat Indonesia kini sudah berani bersuara keras dan lantang menyuarakan kebenaran tentang pergerakan simbol komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman yang telah terbukti menciptakan sebuah negara di dalam negara. PT Summarecon KJA Tbk telah menjadi musuh negara, PT Summarecon KJA Tbk telah menjadi perusak kedaulatan NKRI. PT Summarecon KJA Tbk telah berani merubah ideologi Pancasila dan merusak tatanan pemerintahan birokrasi, melecehkan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Waspada, dan penting untuk diperhatikan, kepada semua warga masyarakat Indonesia, khususnya warga Gunung Gelis dan warga 4 desa. Saat ini telah terjadi pergerakan identik dengan PKI 1965, PKI yang berubah wujud dan sekarang tengah membangun sel-sel kekuatan PKI Gaya Baru. Satu pergerakan senyap dari sekelompok orang-orang pilihan Muljadi Budiman, para backing pengusaha properti Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman, pemilik PT KJA KAA, bersama partner kongsinya, keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Summarecon Agung Tbk. Secara sistematis mereka berkomplotan, mereka membangun sel-sel kekuatan seperti yang pernah dilakukan pelaku-pelaku PKI tahun 65, terlebih dahulu mereka menguasai satu wilayah, dan saat ini telah diawali di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Dan tidak mustahil pembangunan sel-sel kekuatan PKI Gaya Baru ini akan menyebar seperti virus kepada desa-desa lainnya, bahkan sampai se-Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.